Ya, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya yang beri Kristinale, NIM 1703080023. Di video kali ini saya akan membahas tentang buku yang berjudul Ilmu Sosial dan Kebijakan Keamanan Nasional. Bab 1. Sejumlah komentator modern telah menyembunyikan bahwa ada jurang pemisah yang dapat digambarkan sebagai kerenggangan antara akademi sosial dan para pembuat kebijakan, khususnya mereka yang dituduh atas kebijakan keamanan nasional. Beberapa pakar menegaskan bahwa kesenjangan antara dua dunia semakin lebar. Satu, yaitu para ilmuwan sosial sering dituntut untuk lebih terlibat dalam kebijakan komunitas dengan melakukan riset aplikasi praktis yang lebih besar. Dan pidato Presiden Robert Nixon tahun 2002 untuk American Political Science Association yang mendesak para ilmuwan politik untuk memiliki kehadiran publik yang lebih besar hanyalah satu contoh dari panggilan tersebut. Dan yang kedua, masalah mengenai pemisah akademik atau kebijakan ini tentu saja adalah bagian dari pertanyaan yang lebih besar mengenai sifat hubungan antara pengetahuan dan kekuatan, teori dan praktik dan gagasan tindakan. Meskipun ada logika yang meyakinkan untuk mendorong atau menjembatani kesenjangan ini, kita perlu mengenali sifat problematik dan melakukannya. Kita juga mungkin terbaik mencapai ini dengan memeriksa munculnya hubungan simbiosis yang tumbuh antara pembuat kebijakan dan ilmuwan sosial. 3. Namun karena adanya berbagai alasan termasuk perubahan lingkungan yang strategis setelah Perang Dunia II, pengaruh para ilmuwan sosial atas kebijakan keamanan nasional meningkat dan Perang Dingin awal telah dicirikan sebagai masa kesenjangan kejayaan untuk pengaruh seperti itu. Sifat problematis dari hubungan erat antara ilmu sosial dan pembuat kebijakan ditunjukkan dengan baik melalui pemeriksaan dua kerangka ilmu sosial yang kemudian tercermin dalam keamanan nasional kebijakan di era itu. Dua kerangka konseptual yang dibahas di rincian dalam bab berikutnya adalah teori pencegahan atau pemaksaan dan modernisasi. 4. Penggabungan dua kerangka kerja ini dalam kebijakan menawarkan kisah peringatan tentang bahaya, potensi, menggambarkan cara langsung tentang ilmu sosial dan kebijakan keamanan nasional. Memang David Stone sekali mempersamakan ilmu politik dengan praktis medis abad pertengahan dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah penggunaan dalam kebijakan mungkin telah merugikan daripada menguntungkan. Dan kelima, kedua kerangka kerja seperti yang akan kita lihat dapat diimplikasikan dalam strategi yang sering digunakan dalam penuntutan perang di Vietnam. Pada saat yang sama, waktu itu kisah penggabungan pencegahan dan modernisasi teori ke dalam kebijakan memberikan peringatan kepada pembuat kebijakan itu harus berdiri sebagai pengingat serius bagi para sarjana tentang batas-batas teori mereka dan potensi bahaya bagi disiplin meninggalkan pendekatan lama dan terminologi untuk kepentingan inovasi ilmiah. Tapi sebelum kita bisa menjelaskan aspek masing-masing kerangka,
dan mereka terkait tentang kebijakan masing-masing. Kami perlu memberikan beberapa latar belakang tentang evaluasi hubungan antar ilmuwan sosial dan pembuat kebijakan. Bagaimana kedua kelompok akan menjadi tertarik. Pendekatan ilmiah untuk strategi besar AS, sedangkan buku ini mencakup berbagai disiplin ilmu di bawah kategori umum. Ilmu sosial, kami lakukan mengenai perbedaan antara disiplin dalam hal penerimaan mereka untuk menggeneralisasi potensi sains. Karena itu kita dapat membedakan antara antropologi dan sejarah dengan kecenderungan lebih besar untuk kontekstual analisis mereka dalam keadaan tertentu dan semakin universal disiplin ilmu ekonomi. Mungkin ilmu politik dan sosiologi dipandang secara tepat sebagai pemecah perbedaan dan mengandung penelitian untayan mencerminkan setiap kecenderungan dan karena itu cenderung untuk mencerminkan apa yang saya beri sebagai label identitas yang bertentangan. Pertama-tama, pengembangan hubungan apapun antara ilmuwan sosial dan pembuat kebijakan perlu mengatasi fakta bahwa setiap kelompok dihuni berbeda lingkungan profesional, membutuhkan budaya organisasi yang berbeda untuk melakukan tugasnya masing-masing. Ilmuwan sosial akademis cenderung mengejar pengetahuan demi diri sendiri untuk meningkatkan disiplin ilmu mereka. Pekerjaan analitis seperti itu artinya abstraksi adalah kebijakan yang mungkin membutuhkan cakrawala waktu yang lama untuk diselesaikan, apalagi karena kolaborasi tidak diperlukan. Penelitian bisa dengan mudah dilakukan dalam struktur organisasi horizontal. Sementara itu, pembuat kebijakan sangat kontras dengan itu daripada ilmuwan sosial. Masalah praktis yang nyata seringkali PK waktu membutuhkan tindakan yang harus mendamaikan kepentingan yang bersaing. Dengan demikian, mengorbankan solusi terbaik untuk solusi yang kemungkinan dalam kasus seperti itu. Seperti Carol Weiss mengungkapkan, maksudnya rasionalitas politik dapat melampaui ilmu pengetahuan rasional. Terlebih lagi, pekerjaan pembuat kebijakan harus berlangsung dalam organisasi hierarkis dengan waris wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Mengingat budaya antara ilmuwan sosial dan pembuat kebijakan, tindakan mengherankan jika Frank Roosevelt berusaha melakukannya memasukkan ilmuwan sosial dan kepercayaan otak yang membuat mereka kartun hari ini sebagai profesional juling dengan jubah akademis mereka yang miring. Bahwa sifat khusus dari ilmu sosial akademis tentu memberikan pengetahuan yang jauh dari kebutuhan pembuat kebijakan tadi. Bahkan diakui oleh orang-orang yang mengangkangi kebijakan dari perpecahan akademis. Tahun 1960-an, ketika ilmu sosial menikmati pengaruh terbesar terhadap kebijakan untuk misalnya MC Gorbundi mengungkapkan kritik terhadap beasiswa yang tidak berguna untuk kenegarawan atau diplomasi, dan menyarankan bahwa mungkin terlalu banyak analisis yang ditunjukkan
pada ketelitian ilmiah dan validitas ilmiah. Paul Nitze mengembangkan kritik serupa ketika dia mencatat bahwa sebagian besar daripada apa yang telah ditulis di bawah judul ilmu politik sejak Perang Dunia II bertentangan dengan pengalaman dan akal sehat, juga terbatas nilai jika kontraproduktif sebagai panduan untuk pelaksanaan kebijakan yang sebenarnya. Memang bahkan disiplin yang mapan seperti ekonomi yang dulu terbukti nilainya dengan mengatasi masalah Great Depression, sehingga itu menjadi dilembagakan Dewan Penasihat Ekonomi menderita dan kekhawatiran bahwa pengetahuan khusus mungkin akan menurunkan relevansi untuk kebijakan. Dalam salah satu survei yang dilakukan oleh American Economic Association, hampir 2/3 dari profesor ekonomi tingkat praksarjana dipertimbangkan profesi mereka terlalu tidak terkait dengan dunia nyata. Ya, jadi baik, itu video saya dengan buku yang berjudul Ilmu Sosial dan Kebijakan Keamanan Nasional. Terima kasih.